selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Senya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Hari ini, sebelum kita memulai devosi, Ibu Sonya mengajak kita semua mau sama-sama berdoa. Nah, anak-anak, mari semuanya lipat tangannya, kemudian tutup matanya, dan Ibu Sonya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati firman ini. Supaya kami bisa melakukan firman ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Sonya akan membawakan firman Tuhan tentang bagaimana Allah mengontrol lidah manusia. Mengontrol, bahasa sehari-harinya mengatur ya. Allah yang mengatur lidah manusia atau apa yang manusia katakan ya. Firman hari ini terambil dari kitab Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 24 ayat yang ke-13. Ini panjang sekali bacaannya. Nah, jadi anak-anak bisa pause dulu video ini untuk membacakan firman tersebut ya. Oke, Ibu Sonya harap anak-anak sudah selesai membaca firman ini. Ibu Sonya akan membawakan firman menjelaskan bagaimana Allah yang mengontrol lidah manusia, dan di dalam cerita ini Allah membuat Bileam memberkati Israel. Nah, kemarin kamu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Balak, Raja Moab ini menjadi sangat takut ya kalau Israel ini akan mengambil ahli daerah itu. Jadi Balak ini mau mencari kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Israel. Balak pikir Israel ini sangat kuat ya. Karena Balak tidak tahu bahwa di belakang Israel ada Allah yang menopang mereka. Jadi Balak mencari kekuatan lain untuk mau menghancurkan Israel. Jadi Balak mencari sekutu, yaitu Bileam, seorang petenung ya, untuk bekerja sama dengan dia menghancurkan Israel. Tetapi yang terjadi malah Bileam dipakai oleh Allah untuk menyatakan bahwa Israel diberkati ya di depan bangsa-bangsa yang lain. Nah, Ibu Sonya ingin baca satu ayat dari ayat yang kedua dari Bilangan 24. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Jadi saat Bileam melihat orang Israel, roh Allah menghinggapi Bileam. Sehingga Bileam bukannya mengutuk bangsa Israel, tetapi malah apa? Ayo, coba tebak ya, malah memberkati bangsa Israel. Jadi Balak ini dia setelah dia meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, Balak kirim 2 utusan, 2 kali untuk jemput Bileam ya. Balak kirim 2 utusan untuk jemput Bileam ya. Akhirnya Bileam setuju untuk datang kepada Balak. Kemudian Balak nih masih minta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel ya. Balak bertanya kepada Bileam, apakah dirinya Balak ini, saya ini kurang kaya untuk memberi upah yang pantas supaya kamu mau melakukan apa yang saya minta ya. Jadi akhirnya Balak ini karena dia merasa dia hebat, dia merasa dia punya segala-galanya, karena Bileam ini mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan saja. Jadi Balak berpikir, oke, ya udah kita mempersembahkan korban bakaran. Jadi Balak akhirnya memberikan korban persembahan bakaran, korban persembahan supaya apa? Supaya
yang dia minta supaya Bileam lakukan tuh berhasil. Karena Bileam tadi mengatakan bahwa dia hanya dapat mengatakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, tetapi ada yang salah, ada yang aneh dengan persembahannya Balak. Yang pertama, memang ditujukan kepada Allah persembahannya Balak ini. Karena Bileam tadi kan bilang, oh saya melayani Tuhan. Karena Bileam ditegur, ditangkap oleh Tuhan ya di dalam perjalanannya dia. Tetapi tujuan Balak memberikan persembahan itu adalah untuk menghancurkan umat Tuhan, umat Israel. Menurut anak-anak yang lagi mendengarkan video ini, hal yang dilakukan Balak ini benar atau tidak? Ya, silakan kalian jawab sendiri ya. Setelah memberikan persembahan, Balak membawa Bileam ke puncak gunung Baal. Oke, akhirnya Bileam memutuskan, ya sudah, mari kita lakukan sama-sama, kita hancurkan bangsa Israel. Padahal Bileam ini sudah ditegur ya oleh Tuhan, ya ditangkap oleh Tuhan. Tetapi Bileam malah karena dia serakah, dia juga pengen, oh kayaknya Balak ini lumayan ya, kaya ya, raja. Kalau saya melakukan apa yang dia minta, saya akan mendapatkan juga apa yang saya minta kepada dia. Akhirnya Bileam minta Balak mengorbankan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan di atas 7 mezbah sebagai korban bakaran lagi. Ternyata Bileam ini masih mau coba-coba ya. Bileam mencoba untuk menarik perhatian Tuhan dengan korban persembahan. Mungkin Bileam berpikir, oh nggak ada salahnya. Oke, saya sudah akan melakukan perintah Tuhan, tapi kayaknya kalau saya kasih korban persembahan dengan meminta Tuhan mengutuk Israel, kayaknya Tuhan mau deh, kan Tuhan suka persembahan ya. Tetapi anak-anak, yang terjadi adalah ketika itu Tuhan malah menaruh nubuat di dalam mulutnya Bileam, di dalam perkataan-perkataan yang Bileam katakan. Nah, apa yang akhirnya Bileam katakan? Ternyata yang Bileam katakan ini bukan malah mengutuk Israel, bangsa Israel umat Tuhan, tetapi malah memberkati bangsa Israel. Seperti ini kalimatnya. Aku dipanggil untuk mengutuk Israel, tetapi dapatkah aku mengutuk umat yang tidak dikutuk oleh Allah? Aku melihat umat itu di depanku, di antara bangsa-bangsa merekalah yang akan tetap hidup. Ketika bangsa-bangsa lain turun, mereka akan tetap ada. Siapakah yang dapat menghitung jumlah mereka? Siapakah yang dapat menghitung bahkan 1/4 saja dari yang kulihat saat itu? Dan siapakah di masa mendatang dapat menghitung semua orang yang karena iman menjadi bagian dari umat Allah? Israel adalah umat yang dibenarkan oleh Allah di hadapannya dalam perjanjiannya dengan mereka. Aku ingin menjadi bagian dari umat ini ketika aku mati. Nah, ternyata di dalam perkataannya Bileam malah mengagumi akan bagaimana Allah ini bersama-sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang benar-benar diberkati oleh Allah. Nah, nubuat Bileam ini malah membuat Balak marah. Kamu bayangkan ya, Balak ini udah kasih segalanya, bahkan dia udah kasih korban persembahan, begitu ya. Tetapi Bileam malah sebaliknya memberkati bangsa Israel. Bukan Bileam sebenarnya yang berkata-kata, tapi roh Allah yang menghinggapi dia. Tetapi Balak masih merasa, oh tidak, saya masih punya kesempatan, saya coba lagi ya. Ya itulah kita manusia ya, selalu mau coba-coba sesuatu yang sudah jelas-jelas Tuhan bilang tidak, begitu ya. Balak bawa lagi Bileam nih ke puncak gunung Pisgah melihat ujung perkemahan Israel. Nah, yang terjadi apa? Bileam bernubuat yang kedua kalinya. Apa yang Bileam katakan? Allah bukanlah manusia sehingga ia berubah pikiran dan mengutuk umatnya yang sebelumnya dia berkati. Dia setia dalam perjanjian dengan umatnya. Tidak ada alasan baginya untuk mengutuk Israel. Karena meskipun umat itu telah berbuat dosa, dia mengampuni dosa-dosa mereka tersebut. Allah sendiri tinggal di tengah-tengah mereka. Sorak kegembiraan bergema oleh karena nama Tuhan, Raja mereka. Dia telah membawa mereka keluar dari Mesir dan mereka tidak dapat dikalahkan. Di tengah-tengah mereka tidak ada tenung ataupun ramalan karena Allah memberikan persekutuannya dengan mereka, menyatakan dirinya kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. 2 kali Balak ini mencoba untuk meminta Bileam mengutuk, tetapi yang keluar dari mulut Bileam adalah nubuat dari Allah. Tapi sampai di sini saja tidak, Bileam masih coba. Dia semakin marah, dia Balak ini bawa lagi Bileam lebih dekat ke pertengahan. Untuk ketiga kalinya, tetapi pada akhirnya Bileam tidak lagi mau cari-cari tanda ya, karena Bileam sudah tahu Tuhan yang menyatakan kepadanya apa yang dia katakan. Jadi Bileam
Oke, sudah cukup begitu ya. Balak masih ini membangkitkan keserakahan Bileam. Waduh, kamu bisa saya akan kasih segalanya kalau kamu berhasil mengutuk, tetapi Bileam menolak. Kenapa Bileam menolak? Karena ini, Bileam tahu bahwa Tuhan yang menyatakan kepadanya apa yang tadi dia katakan. Nah, cerita ini cukup panjang ya. Tetapi apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Ibu Sonya cuma kasih agak tebal ya satu tulisan, satu kata. Keinginan kita akan membutakan kita. Keinginan Balak untuk menghancurkan umat Allah membutakannya, membuatnya buta dan tidak peka terhadap situasi. Kenapa Ibu Sonya bilang tidak peka terhadap situasi? 3 kali. Yang pertama gagal, kedua gagal, dia masih mau coba lagi yang ketiga. Karena apa? Dia buta. Buta secara rohani melihat bagaimana Allah ini benar-benar menopang bangsa Israel. Yang kedua, Bileam juga. Sebenarnya dia tahu apa yang mereka lakukan itu pasti tidak akan berhasil. Tetapi karena dia juga punya keinginan untuk kekayaan, kenikmatan hidup yang ditawarkan Balak, dia mencoba-coba Allah, gitu ya. Nah, puncak kebutaan mereka adalah tadi, ketika mereka mendirikan persembahan untuk mengutuk Israel, sebelum mereka mengutuk Israel, mereka menjadi tidak mengerti bahwa persembahan dan korban kepada Allah yang mereka persembahkan itu menjadi sia-sia karena tanpa iman dan tanpa ketaatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Persembahan mereka untuk memuaskan apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka inginkan adalah salah di mata Allah. Jadi tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi Allah di dalam mewujudkan rencana Allah di dunia ini, khususnya dalam kehidupan umat. Tidak ada kekuatan apa, tidak ada yang bisa, gitu ya. Nah, dari cerita ini, Bu Sonya ingin sama-sama kita berefleksi 4 hal. Yang pertama, sekuat apapun orang melawan Tuhan, pada akhirnya harus mengakui bahwa kekuasaan Tuhanlah yang melampaui kekuatan, kejahatan, kekerasan hati kita. Di dalam kehidupan kita, kita mau keras bagaimanapun, tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka kehendaknya Tuhan pasti akan yang akan terjadi. Kemudian sejak awal Bileam sebenarnya sudah tahu bahwa Allah tidak menghendaki mereka untuk mengutuk umat Israel. Jadi tidak ada seorang pun mampu melawan kedaulatan Allah yang ingin Allahnya. Ya, jadi rencana Allah pasti Allah genapi. Walaupun kita manusia berusaha cari jalan yang lain, tetapi itu tidak akan berhasil. Gitu ya. Allah berdaulat, kedaulatan Allah yang akan terlaksana. Kemudian yang ketiga, kutuk menjadi berkat. Bileam yang diharapkan oleh Balak untuk mengutuk Israel, sebaliknya yang terjadi adalah malah yang keluar dari mulut Bileam adalah kata-kata berkat ya bagi umat Israel. Nubuat yang Allah taruh di dalam bibir mulutnya Bileam. Ya. Dan yang terakhir, sama-sama anak-anak dan Ibu Sonya juga diingatkan bahwa jaminan penyertaan Allah atas umatnya, atas kita manusia sungguh nyata. Ya. Oke, demikian refleksi dan devosi yang dapat Ibu Sonya sampaikan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau berdoa. Silakan kalian lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya bahwa jaminan keselamatan kami, kehidupan kami sudah ada dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan yang berdaulat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan menopang. Ampuni dosa kami, berkati setiap daripada kami yang akan belajar, keluarga kami, orang tua kami yang bekerja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa lagi di devosi selanjutnya. Bye-bye.